Assalamualaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Mata rantai daras yang telah berlangsung pada bulan Ramadan nampaknya pada hari ini merupakan yang terakhir selain dari daras yang disampaikan berkenaan dengan surat-surat terakhir sebelum doa penutup. Dalam hal ini banyak sekali surat-surat yang diterima dari Pakistan menyampaikan kegelisahan mereka, dan dari negeri Amerika dan negeri-negeri lain juga. Mereka menyampaikan bahwa kami telah kecanduan dengan daras-daras ini, mohon jangan dihentikan. Berat untuk menunggu 1 tahun kemudian, karena sudah tercipta satu jalinan yang kuat dengan daras ini. Begitu juga kami merasakan satu kesemarakan di dalam acara soal jawab, dan terdapat satu kelezatan di dalamnya. Kami berharap kerinduan ini dapat terobati. Berkenaan dengan upaya untuk mengobati, saya ingin sampaikan bahwa ini tengah diupayakan. Sampai saat ini masih menunggu jawaban dari beberapa perusahaan. Sebagai hasilnya, apapun corak yang zahir nantinya, jika informasi ini kami terima sebelum doa nanti, maka saya akan informasikan kepada Anda. Namun, upaya-upaya ini sebetulnya sudah ditempuh sebelum kami terima surat-surat ini. Saya berkeinginan untuk lebih memperluas lagi program-program kita. Insya Allah, pada bagian akhir daras nanti, akan saya sampaikan juga upaya-upaya itu secara singkat. Bahagian besar daras yang berkaitan dengan kesabaran, selebihnya merupakan topik yang sangat panjang, sehingga tidak ada waktu lagi untuk menyinggung hal itu semua. Jika poin-poin itu disinggung, maka sisi-sisi yang tengah dibahas itu akan terdampak, karena waktu akan habis untuk itu. Banyak sekali pertanyaan yang sudah kami terima. Banyak juga pertanyaan yang berkaitan erat dengan daras-daras sebelumnya. Sebagian surat-surat itu ada yang mencatat beberapa kekeliruan yang saya lakukan dan diberikan perbaikan. Sebagiannya lagi menyampaikan penjelasan lebih rinci berkenaan dengan poin-poin yang pelik. Sejauh berkenaan dengan kekeliruan saya ingin sampaikan bahwa jika seorang imam melakukan kekeliruan, adalah wajib untuk menginformasikan kekeliruan itu. Itu bukanlah kelancangan. Dan dalam salat pun memberikan pelajaran kepada kita. Namun seiring dengan itu ada adab kesopanan yang harus diperhatikan. Tidak mengabarkan adanya kekeliruan adalah dosa. Karena kekeliruan seorang imam dapat berdampak sangat luas. Karena seorang khalifah atau amir Anda yang telah ditetapkan tidaklah luput dari kekeliruan. Berkenaan dengan tidak luputnya dari kekeliruan, salat telah memberikan pelajaran kepada kita, yakni jika ingin memperbaiki kesalahan, ucapkanlah subhanallah. Maksudnya adalah untuk memberitahukan bahwa tidak ada yang luput dari kekeliruan kecuali Allah Ta'ala. Dan kalimat subhanallah itu juga
meliputi kenabian. Satu makna dari luput dari kesalahan, yang mana Nabi juga termasuk di dalamnya, itu merupakan sifat tanzihi Allah Ta'ala yang khas. Misalnya lupa, tidak mungkin ada yang lebih dari hadrat Rasulullah dalam hal luput dari kesalahan di antara umat manusia. Namun lupa yang disebut dengan kelemahan manusiawi menyertai beliau juga. Di antara kekeliruan itu ada juga yang sifatnya tidak sengaja atau terpaksa. Jika ingin mengingatkan hal itu, katakanlah subhanallah. Itu dalam keadaan salat, namun pesannya bersifat umum. Pesannya adalah orang yang mengingatkan kekeliruan ketika mengatakan subhanallah, pertama-tama benaknya harus diarahkan kepada diri sendiri, bahwa aku pun tidak luput dari kesalahan, hanya Tuhanlah yang suci. Begitu juga orang yang diingatkan bukanlah suatu ketersinggungan, tidak perlu emosi. Ini merupakan hakikat abadi yang tidak dapat dirubah. Allah lah yang maha suci, tidak saya, tidak juga Anda. Lalu diingatkan, di dalamnya tidak termasuk kesombongan, tidak juga kelancangan. Karena subhanallah telah melindungi kedua sisi tersebut. Orang yang mengingatkan dianugerahi kerendah hatian, dan yang diingatkan diberitahukan, pengingatan ini adalah demi untuk kebaikan Anda, bukan untuk merugikan, dan tidak dibenarkan untuk menjadikan hal ini sebagai suatu masalah pribadi atau ketakaburan. Dalam hal ini, saya tidak sedang menjelaskan mengenai diri saya sendiri. Tidak terbetik sedikit pun di benak saya, jika saya diingatkan akan kekeliruan, sekalipun menggunakan kata-kata kasar, saya tidak akan tersinggung, tidak juga menganggapnya sebagai kelancangan. Saya sedang mengingatkan yang lainnya. Banyak sekali kesalahan para amir, para pengurus, banyak sekali yang diingatkan dari kesalahan-kesalahannya, sehingga terkadang banyak sekali para pengurus yang merasakan keterhimpitan hati, langsung ketakutan. Apa yang telah terjadi? Jelas ada kekeliruan, di mana kekeliruan itu, dan harus berterima kasih kepada orang yang telah mengingatkan. Arti dari sujud sahwi adalah, setelah mengakui kesalahan, maka beristighfarlah. Inilah topik bahasan yang didapatkan di dalam Al-Quran Karim berkenaan dengan Hadrat Daud alaihi salam. Orang yang datang dengan melompati dinding lalu menyampaikan pertanyaan, Allah telah berfirman bahwa Hadrat Daud mengambil kesimpulan, ini merupakan ujian bagi saya. Aku juga pernah melakukan suatu kesalahan yang sejenis ini, yang mana ini maksudnya adalah untuk mengingatkan hal tersebut. Dari itu dapat diketahui bahwa bukanlah orang itu benar-benar datang, itu sebetulnya kasyaf. Jadi ini kecenderungan saya, dan topiknya memberitahukan bahwa itu merupakan pandangan kasyaf. Setelah mengakui hal tersebut, beliau lalu bersujud kepada Allah Ta'ala, lalu memohon ampunan. Kita pun bersujud pada bagian tersebut. Jika berbuat kekeliruan, perlu baginya untuk mengakuinya, dan setelah itu hendaknya beristighfar, lalu bersujud. Inilah yang disebut dengan dini matin. Selebihnya merupakan permainan kesombongan. Hendaknya hal tersebut jangan sampai ada di dalam jemaat ini. Banyak orang yang ketika mengingatkan akan kekeliruan, dilanda ketakutan yang sangat berlebihan, sampai meminta maaf, itu tidak perlu sebetulnya. Memang harus diingatkan kekeliruan itu, namun seperti yang Al-Quran ajarkan, dan terbukti juga dari sunnah Rasulullah, yakni berada di dalam batas-batas kesopanan, dan jangan juga melupakan kemungkinan ini bahwa mungkin saja orang yang mengingatkan tersebut, dia sendiri keliru. Hal-hal yang akan disampaikan juga di dalamnya berbagai macam kekeliruan yang telah diingatkan, dan terkadang orang yang mengingatkan itu pula berbuat keliru. Saya akan sampaikan juga beberapa kekeliruan yang telah saya lakukan, kenapa itu bisa terjadi, dan jika tidak ada sebabnya, maka saya akan beristighfar, dan akan saya katakan bahwa anggap saja tidak ada. Begitu panjangnya topik bahasan ini, sehingga saya rasa daras yang lain tidak bisa disampaikan hari ini. Karena sangat sulit semua pertanyaan ini untuk dibahas kesemuanya. Akan dimulai juga acara tanya-jawab yang sifatnya internasional, termasuk juga hal-hal itu di dalamnya. Pertama-tama, dimunculkan pembahasan istiqana. Ketika saya tilawatkan ayat ini, ketika menafsirkan ayat wa mastakanu,
jelaslah bahwa saya beranggapan bahwa bab ini keluar dari kata sakan, sukunat juga, taskin. Dan memang benar bahwa saya menganggapnya termasuk kepada bab ifti'al. Ifti'al. Pada kata istikana, sin pada posisi fa, masuk ke dalam bab ifti'al. Yang sulit adalah ketika membuat bab ifti'al, seharusnya bukan istikana, melainkan istakna. Ini merupakan pembahasan grammar bahasa Arab yang dalam, yang sulit untuk difahami oleh orang awam. Namun ingin saya sampaikan secara ringkas, banyak juga jawaban yang diberikan oleh para ulama, pakar sorof nahu, para mufassirin juga. Mereka mengatakan bahwa terkadang zabar dirubah dengan alif. Mengenai hal itu, terdapat juga contoh-contoh di dalam syair-syair bahasa Arab dan Al-Quran, yakni harakatnya dipanjangkan jika zabar dirubah menjadi alif, dan jika domah, maka berubah menjadi waw. Namun, ulama-ulama yang mengingatkan hal ini, menurut mereka, ini bukanlah masuk kepada bab ifti'al, melainkan bab istif'al, yang makna kata dasarnya adalah kon. Kana yakunu kaunan. Seorang mubalik telah melihat hal tersebut dalam 2 jilid, yakni buku-buku Nabi Lut, dan di dalam keduanya, beliau tidak menemukan kata dasar sakan. Menurut beliau hanya tertulis kata dasar kaun. Mia Anas telah menyampaikan secara rinci, sebagai kesimpulannya adalah, menurut para pakar, bukanlah termasuk kepada bab ifti'al, melainkan istif'al. Kata dasarnya bukan sakan, melainkan kaun. Bukan sin kaf nun, melainkan kaf waw nun. Kesimpulan dari beliau adalah, pendapat pakar lain di dalam Al-Quran bukanlah kata istakanu, melainkan istikanu. Untuk itu difahami sebagai akar kawana, pendapat Imam Raghib. Pakar lain yang berpendapat akar kata lain, yakni beliau melontarkan keberatan kepada pendapat pakar lain. Sejauh penelitian yang saya lakukan, saya tidak pernah ragu bahwa kata ini keluar dari kata sakan, bukan dari akar kata kon. Karena topik istikana lebih mendekati dengan sakan, dan ada kesesuaian yang sifatnya alami. Pada bab ifti'al, maknanya jelas sekali. Namun perlu saya sampaikan bahwa tidaklah benar jika dikatakan bahwa para pakar bahasa mendukung pendapat yang menyatakan kaun dan menentang akar kata sakana. Kitab lughah yang ada di sini, di antaranya Tajul Urus, Lisanul Arab, Aqrabul Mawarid, Al-Munjid, Al-Mu'jamul Wasid, Al-Qamusul Muhit. Kesemuanya mendukung pendapat yang menyatakan sakan sebagai akar kata dan membenarkan pada bab ifti'al. Berkenaan dengan akar kata kaun, ada beberapa yang meyakini bahwa ini terkeluar dari kata kaun, kata ken, yakni qaf dengan zabar. Ken juga diyakini, menurut saya ini tidak benar. Semuanya sepakat pada akar kata sakan dan tidak sepakat untuk kon atau ken. Akar kata yang disepakati adalah kata sakan. Mukhtarus Siha yang mana sendiri yang menyinggung bahasan kon, yang lainnya tidak. Untuk itu, tidaklah dibenarkan untuk mengesampingkan pendapat para pakar di bidang ini. Menurut saya, kaitannya dengan bab ifti'al, ifta'ala dibaca ifti'ala. Dan apa alasannya? Ini disampaikan dalam corak
istikana, yakni mungkin saja bab istif'al. Menurut hemat saya, untuk memberikan keluasan dalam makna, terkadang gaya penyampaian Al-Quran Karim, yang mana dua sisinya mungkin. Untuk itu, tidaklah menolak yang satu dan menerima yang lain. Keluasan makna yang terdapat pada keduanya, kedua arti tersebut diterapkan pada ayat tersebut. Jika ingin menjadikan bab istif'al dari kata kon, maka dengan istikana akan menjadi topik, dan itu boleh-boleh saja, mungkin. Kon artinya keadaan wujud. Kana yakunu. Jika ada manusia yang memelas kepada orang lain untuk keberlangsungan wujudnya dengan mengatakan, biarkan saya damai. Ini pun merupakan puncak dari kehinaan, yakni sama sekali menganggap diri sendiri tergantung kepada musuh, yakni sebelum dia memelas untuk kon ini, maka dirinya akan musnah. Makna tersebut mungkin saja, untuk itu saya tidak menolaknya. Yakni bab istif'al mungkin saja. Namun keluasan makna jika dikaitkan dengan sakan dan setiap sisi kehinaan yang berhubungan dengan makna sakan tidak pas dengan kehilangan dari kata kon. Untuk itu Al-Quran memberikan keluasan makna dalam kata ini. Menurut saya tidak perlu diperdebatkan, keduanya adalah benar. Untuk itu orang-orang yang saya sebutkan tadi, yakni kitab-kitab lughat tadi, mereka tidak mengingkari makna yang lain. Mereka menerima keduanya. Yakni diantaranya Tajul Urus, Aqrabul Mawarid, Al-Munjid juga, Al-Qamusul Muhit, mereka semuanya menerima keduanya, yaitu sakan dan kon. Jadi menurut saya keduanya memang benar. Di dalam Quran juga, untuk memperluas suatu makna, seringkali sebagian aturan-aturan yang kecil sifatnya, kadang dikesampingkan. Namun keluasan itu berpengaruh kepada makna disebabkan oleh sedikit perubahan pada kata tersebut, tidak ada kerugian yang ditimpakan. Menurut para pakar, hal tersebut adalah diperbolehkan. Begitu juga para penyair Arab mengambil manfaat dari keadaan seperti itu secara khusus. Allah yang merupakan pemilik segala firman yang telah menurunkan bahasa Arab melalui ilham, dialah yang paling berhak untuk menciptakan kehalusan-kehalusan dalam bahasa demi memberikan keluasan di dalam makna. Saya akan sampaikan satu topik pembahasan yang sangat penting. Basyaratur Rahman Sahib adalah ustadz saya. Beliau seorang tokoh yang memiliki keilmuan yang dalam. Sebelumnya saya pun heran kenapa beliau tidak menyampaikan pertanyaan mengenai tata bahasa ini, karena biasanya beliau yang paling dulu dalam hal ini. Lalu saya faham bahwa beliau memahami hal ini, untuk itu beliau tidak menanyakan. Murid beliau menanyakan, namun beliau sendiri tidak. Pertanyaan yang beliau sampaikan berkaitan dengan Daud dan Talut. Beliau memberikan rujukan tafsir dari Hadrat Muslim Maud. Beliau menyampaikan bahwa Daud telah membunuh Jalut. Ini perkataan dari Al-Quran. Hal yang beliau bahas dari itu dapat diketahui bahwa berkenaan dengan Samuel, seolah-olah beliau menganggap Saul sebagai Talut. Apakah ini kesimpulan beliau? Saya tidak mengatakan bahwa Saul itu Talut. Mana kata-kata aslinya? Oke, kalau begitu. Beliau menulis bahwa Huzur telah menjelaskan mengenai Hadrat Daud dengan Hadrat Talut. Dalam hal ini saya masih kebingungan. Mohon Huzur berkenan untuk mengulanginya. Hadrat Samuel alaihi salam telah menetapkan Hadrat Talut. Dan kisah Hadrat Daud adalah 200 tahun setelah kisah ini. Inilah dua inti permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada Huzur. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu
Setelah memperhatikan keterangan Bible ini, bahwa pada masa Saul telah terjadi perang dengan Talut, maksudnya dengan Jalut, sedangkan para mufassirin memiliki kecenderungan bahwa mengingkari anggapan yang menyatakan bahwa Saul sendiri adalah Talut. Dan ini memang benar. Jika Anda membaca bab tersebut, maka Anda tidak akan dapat ragu bahwa manusia yang bersifat Saul, sebagaimana yang diceritakan di dalam Bible, dan bagaimana akhir hayatnya, disebut dengan Talut. Karena di dalam Al-Quran Karim, Talut dikenal sebagai figur yang mulia dan terhormat, memiliki keunggulan dalam keilmuan maupun secara fisik, dan beliau mendapatkan dukungan dari Allah Ta'ala. Beliau ditampilkan sebagai seorang wujud yang patut diteladani. Untuk itu, bagaimanapun, Saul tidak mau meyakini Talut, dan itu benar adanya. Lantas siapa sebenarnya Talut? Bahasan yang saya mulai di dalam daras itu merupakan yang sekilas sifatnya. Namun saat itu saya tidak merasa puas sepenuhnya dengan kesimpulan yang diambil oleh Hadrat Muslim Maud, seperti yang Anda munculkan saat ini. Ketika beliau melihat bahwa Saul tidak menjadi Talut, lantas Talut ini siapa? Beliau menjelajah sejarah 200 tahun yang lalu, dan menjadikan Jadun sebagai Talut, dan menarik kesimpulan seolah-olah pada masa Jadun, peperangan antara Jalut dan Talut yang dimulai. Di sana Jalut maksudnya maknawi, dan Talut juga adalah maknawi. Dari sisi makna, Jadun disebut dengan Talut, dan makna Jadun mirip dengan Talut. Menurut Hadrat Muslim Maud, terlahir 200 tahun sebelum Hadrat Daud alaihissalam, yakni ketika mulai kisah Jadun. Ketika dia berperang dengan seorang raja yang memiliki sifat kotor Jalut, di dalam Al-Quran dijelaskan Talut sebagai Jadun, sedangkan Jalut sebagai lawannya. Beliau bersabda bahwa permasalahan ini sampai pada puncaknya pada zaman Hadrat Daud alaihissalam, dan pada akhirnya Hadrat Daud menghancurkan kekuatan perlawanan ini dan mengakhiri. Untuk itu pada akhirnya Al-Quran Karim bersabda, "Faqatala Dawudu Jaluta." Hal ini tidak membuat saya puas, karena pada pembahasan sejarah, wawasan keilmuan baru yang ada di hadapan kita, karena pertama, zamannya tidak bersesuaian dengan zaman yang dirujuk oleh Hadrat Muslim Maud dari kitab pada zaman itu. Zaman yang dijelaskan pada masa itu, Hadrat Daud, Jadun, dan dalam kisah-kisah peperangan pada masa itu, terdapat pertentangan antara keterangan tersebut dengan kenyataan sejarah yang terbukti dari penelitian terbaru. Kedua, penjelasan Al-Quran nampaknya merupakan mata rantai masa yang dekat, bukanlah masa yang panjang sampai 200 tahun, sehingga bedanya 150 tahun. Untuk itu, saya berpikiran untuk lebih melakukan penelitian yang mendalam dan menyampaikan hasilnya ke hadapan para Ahmadi. Dan jika pada akhirnya muncul kesimpulan bahwa Daud yang membunuh, mungkin saja yang dimaksudkan oleh Al-Quran bahwa karena Daud yang telah menetapkan, untuk itu tanggung jawab untuk kemenangan terakhir ada di pundak Daud. Dalam hal ini saya menyampaikan satu kalimat yang darinya keluar kesimpulan ini. Namun ketika hal ini ditanyakan, saya melakukan penelitian lagi, sehingga kecenderungan saya jelas sekali bahwa Hadrat Daud sendiri adalah Talut, dan Samuel adalah Nabi. Karena Nabi Samuel, berdasarkan penelitian terbaru, lahir pada tahun 1105. Sedangkan Hadrat Daud terlahir pada tahun 1090. Seolah-olah perbedaannya terpaut 15 tahun. Dan lebih kurang, Hadrat Daud telah melihat seluruh zaman Hadrat Samuel. Dan penetapan Hadrat Daud, perantaraan Hadrat Samuel, terbukti dari Bible. Diketahui dari bab Samuel,
kecenderungan Hadrat Samuel kepada Saul, maksud saya sebelum masa kenabian Hadrat Daud, bukanlah kepada Hadrat Daud, melainkan kepada Saul. Beliau ingin menjadikan Saul sebagai wakilnya. Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada Hadrat Samuel, yakni orang yang kamu cintai ini, yang mana deminya engkau berbicara kepadaku, dia bukanlah orang yang baik. Dia sudah berkompromi dengan setan. Harus ditolak. Akhir dari kehidupannya memang betul, orang itu layak untuk ditolak. Baru Hadrat Samuel menetapkan Hadrat Daud. Ketika Hadrat Daud ditetapkan, mereka tidak punya negara, tidak kekuasaan, tidak juga kehormatan dunia. Dengan memperhatikan adab kesopanan kepada Samuel dan bagaimana rasa hormat kaum kepada beliau, Saul dan kawan-kawannya menerima keputusan itu, lalu melontarkan protesan dan keberatan-keberatan, juga berbagai macam pertanyaan dilontarkan, yang mana hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nabi yang dijelaskan sebagai seorang nabi, namun tidak disebutkan namanya, nampaknya yang dimaksud adalah Samuel. Dan Hadrat Daud adalah Talut sebelum masa kenabian. Beliau sendiri adalah Talut. Karena pada masa itu beliau belum menjadi nabi, sehingga beliau diberikan nama sifat, yakni Talut. Jika kita baca lagi Samuel, dalam hal ini jelas sekali bahwa Hadrat Daud adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Hadrat Samuel, yang mana hal itu diterima oleh Saul. Namun ketika Saul memanggil beliau untuk melihat siapa sebetulnya pemuda ini, Saul pun jatuh cinta kepadanya. Dan berdasarkan keterangan Bible, Saul menikahkannya dengan putrinya. Setelah Daud mendapatkan kemenangan yang memang benar telah membunuh Jalut, memang bukan Jalut, namun mirip-mirip yakni Jelut atau sejenisnya, namun jelas bahwa itu yang dimaksud adalah Jalut. Setelah Jalut dibunuh, lalu mendapatkan penyambutan besar-besaran dan membuat kehebohan bahwa telah terlahir seorang pemuda yang luar biasa. Setelah itu Saul merasakan iri yang luar biasa. Hal itu membuat Hadrat Daud sembunyi-sembunyi darinya, sehingga banyak sekali waktu yang terbuang dalam musibah yang seperti itu untuk menghindari kemarahan Raja Saul. Ada isyarah halus yang ada di dalam ayat ini, yakni apa yang saya pikirkan memang benar. Allah Ta'ala berfirman, "Fahazamuhum biiznillah." Kekuatan Jalut telah dikalahkan oleh orang-orang yang nampak lemah berdasarkan perintah Allah Ta'ala, dan jenderal dari pasukan tersebut adalah Daud. Wa qatala Dawudu Jaluta. Daud telah membunuh Jalut. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Negeri dan hikmat dianugerahi setelah peristiwa itu. Maksud dari hikmah di sini adalah nubuwah juga, yakni kenabian. Maksud dari negeri dan hikmat di sini adalah Talut yang dikisahkan di sini, yang pernah ditetapkan oleh Nabi Samuel setelah mendapatkan tujuannya dan mengalahkan Jalut. Setelah itu Allah Ta'ala menganugerahkan negeri kepadanya. Saul telah mati dan negerinya pun lenyap. Lalu Daud mendapatkan kekuasaan dan juga hikmah, dan memang Hadrat Daud mendapatkan hikmah yang luar biasa. Namun maksud lain dari al-hikmah juga adalah nubuwah, yakni kenabian. Dan kapanpun dijelaskan mengenai para nabi, khususnya Hadrat Masih alaihi salam, dijelaskan sifat Allah Ta'ala Azizul Hakim. Dan dalam menjelaskan Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni 4 sifat, dijelaskan ada 4 sifat
इससे पहले खुदा ताला की कुद्दूस अजीज, yakni Al-Malikul Quddusul Azizul Hakim. Dijelaskan 4 sifat ini sebelum keempat sifat hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जिनका जिक्र मिलता है Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Keempat sifat ini berkaitan dengan keempat sifat Allah Ta'ala. Dijelaskan sifat Allah Ta'ala Azizul Hakim dalam kaitannya dengan sifat terakhir hadrat Rasulullah. Itu diulangi lagi pada masa pengutusan beliau yang kedua. Dan 2 sifat yang pertama tidak disebutkan. Malikul Quddusul Azizul Hakim. Ini 4 sifat. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Ketika Rasulullah SAW datang di kalangan kaum yang ummi, pada pengutusan beliau yang pertama, keempat sifat Allah Ta'ala ini zahir pada diri beliau. Ketika terjadi pengutusan beliau yang kedua, pada saat itu yang diulangi hanyalah Azizul Hakim. Yakni ayat-ayat Al-Quran juga telah turun, dan kitab juga telah turun. Namun mengajarkan kitab, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan topik menjelaskan hikmah dari kitab tersebut masih berlangsung. Dan akan terus berlangsung pada pengutusan ukhrawi juga. Yang menarik adalah, ketika menjelaskan hadrat Isa Al-Masih, kebanyakan diterangkan 2 sifat beliau tersebut. Coba perhatikan surah Al-Ma'idah, di sana disebutkan Azizul Hakim, dan ketika dijelaskan kedatangan Al-Masih yang kedua kali pada berbagai tempat, wa innahu la'ilmul lisa'ah. Dalam topik itu pun, di tempat manapun dijelaskan mengenai Al-Masih, Azizul Hakim diulangi lagi. Pada zaman hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Masih yang akan terlahir sebagai hamba beliau berkaitan juga dengan sifat-sifat ini. Apa yang saya terangkan bahwa hikmat dalam makna umum juga ada, yang memiliki penggenapan umum dan cakupannya luas. Namun kata hikmat memiliki kaitan yang dalam dengan nubuat, yakni kenabian. Dan hikmat yang dianugerahkan kepada para nabi, menurut hemat saya, itu diisyarahkan kepada ini, yakni kami telah menzahirkan nama Talut pasca kejadian tersebut. Inilah Talut yang menjadi Daud. Inilah Talut yang atas perintah Allah Ta'ala Samuel memilihnya. Inilah Daud yang telah membunuh Jalut. Setelah itu Allah Ta'ala menganugerahkan kerajaan kepadanya. Dan kata hikmah di sini dalam makna nubuat, kenabian. Selebihnya insya Allah Ta'ala akan dilakukan penelitian yang lebih dalam. Secara pribadi saya sudah merasa puas dengan yang saya yakini saat ini. Namun jika dengan penelitian nanti terbukti pendapat saya ini keliru, insya Allah akan diperbaiki nanti. Ada seorang saudara gairah Ahmadi kita, Ghulam Farid Khan Majalik Sahib, menulis, namanya terbaca keliru. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan beliau dari segala musibah. Beliau mengatakan bahwa Anda telah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 63 bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kabar suka kepada Nasrani, Yahudi, dan lain-lain, bahwa jika kalian beriman, jika beramal saleh, dan lain-lain, kalian tidak perlu khawatir, ganjaran bagi kalian di sisi Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, saya sampaikan sekali lagi kepada Tuan, rupanya sebelum ini beliau pernah menulis juga. Seiring dengan itu ada surat Al-Ma'idah ayat 58, dengan bismillah saya akan sampaikan, yang di dalamnya diperingatkan kepada umat muslim dengan peringatan keras untuk menjauhi kaum-kaum itu. Di satu sisi, ada janji bahwa mereka akan diampuni, mereka baik dan akan mendapatkan ganjaran, sedangkan di sisi lain diperintahkan untuk menjauhinya. Kenapa ada kontradiksi di sini? Ayat yang berkaitan dengan tema ini, saya akan sampaikan lagi kepada Tuan untuk mengingatkan. Surat Al-Ma'idah ayat 52. Ya ayyuhalladzina amanut. Ini ayat yang beliau tulis.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'u ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallaw minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman. Sebagian mereka adalah kawan dari sebagian yang lainnya. Barang siapa yang menjadikan mereka kawan, fa innahu minhum, maka akan termasuk ke dalam golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada golongan orang-orang yang zalim. Beliau telah membaca ayat tersebut, namun seiring dengan itu beliau tidak menelaah surah Al-Mumtahinah ayat 8 sampai 10. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala menjelaskan, bahkan bisa dikatakan penting untuk menelaah 3 ayat, yakni ayat 8, 9, dan ke-10. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kecintaan di antaramu dan orang-orang yang kamu dengan mereka saling bermusuhan. Wallahu qadir. Allah Maha Kuasa, Wallahu Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah berfirman untuk jangan berkawan, jangan membuat jalinan, namun itu bukan berkenaan dengan orang yang tidak memerangimu. Lam yuqatilukum fid dini. Larangan itu berlaku bagi orang-orang yang memusuhi kamu dalam urusan agama dan memerangi kalian karena agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak juga berkenaan dengan orang-orang yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Tidaklah dilarang bagi kalian antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalian tidak dilarang untuk memperlakukan mereka dengan baik. Perlakukanlah ihsan dan perlakukanlah adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini. Yang ini sudah. Lalu berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffaru awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ketika Allah Ta'ala melarang untuk menjadikan mereka sebagai sahabat, maksudnya adalah di antara mereka ada orang yang jahat, yang mengolok-olok agama. Mereka menjadikan agamamu sebagai sarana untuk olok-olokan, dijadikan permainan. Apakah mereka dari antara ahli kitab atau orang kufar lainnya? Janganlah jadikan mereka sebagai teman atau sahabat. Kondisi mereka, idza nadaitum ila salati ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Ketika kalian berkumpul untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, diseru dan kalian hadir. Atau ketika kalian menyeru kepada orang-orang untuk salat, ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Mereka menjadikan sebagai sarana olok-olokan dan dijadikan sebagai permainan. Ada seorang Ahmadi bertanya dari Jerman, Huzur telah bersabda bahwa siapapun yang beramal soleh dari antara Yahudi, Nasrani maupun Sabi, tertulis mengenai mereka bahwa mereka pun akan masuk ke surga. Pertanyaan saya adalah, jika keadaan Yahudi dan Nasrani seperti itu, lantas apa perlunya kita beriman kepada hadrat Rasulullah? Nasir Ahmad yang menanyakan ini, dan ini merupakan soal yang sangat penting. Lebih kurang hal ini telah saya sampaikan jawabannya dalam berbagai acara soal jawab. Perlu juga untuk disampaikan di sini. Walhasil, di hadapan kita terdapat 2 jenis ayat, yang mana terkadang disebabkan oleh penelaahan yang sifatnya sepintas, sehingga beranggapan ada kontradiksi di dalamnya. Di dalam Quran tidak mungkin ada kontradiksi. Untuk itu, adalah lazim bagi kita untuk mencari jalan tengah yang dapat memuaskan akal dan hati. Dan inilah tuntutan kecintaan kepada Al-Quran Karim. Bukannya dengan menerima yang satu dan menolak yang lainnya. Dengan begitu sama saja dengan menisbahkan kefasadan di dalam Al-Quran. Dan itu mustahil.
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah ayat 63. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni beriman kepada Rasulullah, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiina, dan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada kitab-kitab ilahi lainnya yang tidak disebutkan satu persatu namanya. Sabi itu adalah yang berasal dari suatu kitab ilahi. Mereka mengakui bahwa hukum Tuhan itu berjalan, namun agama mereka apa saja. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa saja dari antara mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala dan akhirat, wa amila salihan, dengan memenuhi tuntutan keimanan kepada Allah Ta'ala dan memperhatikan hari akhir, mereka melakukan amalan saleh, syarat yang ditetapkan sangat berat. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Ganjaran mereka wajib bagi Allah Ta'ala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka, tidak juga kesedihan. Jika pernyataan yang jelas itu dianggap bertentangan dengan ayat lain, lalu menolaknya, itu merupakan dosa besar. Dan berarti, na'udzubillah, itu merupakan sikap lancang kepada Al-Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiuna. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Sabiun. Dalam ayat ini Sabiun didahulukan. Wan nasara, juga orang-orang Nasrani. Man amana billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada hari akhir dan beramal saleh, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan kesedihan atas mereka. Di sini tidak dijelaskan ajruhum 'ala Allah, namun pada kalimat wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun mencakup pengertian itu. Ada juga ayat yang ketiga yang lebih membuka lagi bahasan ini. Siapa yang layak untuk mendapatkan pengampunan dalam pandangan Allah Ta'ala, yang pasti mendapatkan ganjaran. Ada juga yang mendapatkan janji bukan ganjaran yang sangat baik, namun disampaikan bahwa tidak ada ketakutan dan kesedihan lagi. Bagaimanapun perlakuannya, kalian akan selamat. Ketiga, dijelaskan mengenai orang-orang yang kepadanya tidak ada janji pengampunan. Begitulah dari alur penjelasannya. Difirmankan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiina wan nasara wal majusa. 4 grup pertama yang disebutkan sama pada 2 ayat sebelumnya, yakni selain umat muslim, di antaranya Yahudi, Sabi, Nasara, wal majusa, penyembah bintang dan penyembah api, walladzina asyraku, orang-orang yang berbuat syirik. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Berkenaan dengan mereka, Allah Ta'ala yang akan memutuskan pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan segala sesuatu. Di sini tidak ada jaminan bagi mereka dari ketakutan, tidak juga jaminan dari kesedihan, tidak juga janji ajruhum 'ala Allah, karena di dalamnya termasuk majusi dan musyrik. Untuk itu, topik ini dibiarkan terbuka. Inilah firman ilahi yang meliputi segala sisi, yang menjelaskan secara rinci berbagai sisi. Dengan memisahkan dari mereka, itu memberitahukan bahwa sebagian orang akan mendapatkan ganjarannya. Dan pasti juga dari antara mereka ada yang tidak ada ketakutan dan kesedihan. Inilah syarat yang dijelaskan. Sekarang silahkan perhatikan sisi lain. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama dalam pandangan Allah Ta'ala hanya Islam, yang lainnya tidak ada. Jika agama ada, maka itu adalah Islam. Inilah pengertiannya. Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Jika berselisih dengan engkau, katakanlah kepadanya bahwa aku ridho sepenuhnya atas keridhaan Allah Ta'ala dan sudah kuserahkan segala sesuatunya.
dan para pengikutku pun begitu jugalah sifat mereka. Coba perhatikan, ayat Al-Quran ini menolak anggapan yang menyatakan bahwa para sahabat Rasulullah munafik dan berakhir buruk. Nauzubillah. Pada kata wamanittaba'an, yakni para sahabat mulia yang beserta dengan beliau, namun saya tidak akan menjelaskan lebih dalam masalah ini. Lalu berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang menyukai agama lain selain Islam dan ingin memilihnya, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, maka tidaklah akan diterima daripadanya. Islamlah yang akan diterima, selebihnya tidak ada. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Di satu sisi dijelaskan mengenai orang-orang yang berkenaan dengan mereka, jelas bahwa mereka tidak menerima Islam. Ada Yahudi, Nasrani, Sabi. Meskipun demikian, Allah Ta'ala menjanjikan bahwa kalian tidak akan merugi. Lalu difirmankan bahwa selain Islam tidak ada agama lain yang akan diterima. Lalu berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama ini bagi engkau. Islam sudah sempurna sebagai agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah menyempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan setelah hari ini diumumkan bahwa Islam bagi kalian agama yang diridhoi. Sekarang pertanyaannya, di antara kedua ayat ini, seperti dikatakan, dikompromikan. Menurut hemat saya, tidak diragukan lagi sedikit pun bahwa agama Islam telah ditetapkan dan Islamlah sarana untuk mendapatkan najat keselamatan. Jika meninggalkan ajaran Islam dan memilih agama lain, baginya tidak ada janji. Di sana tidak dijelaskan mengenai mereka. May yabtaghi ghairal islami dina. Mereka meninggalkan Islam lalu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau memilih agama lainnya. Dijelaskan mengenai orang-orang yang memang tidak sampai kepada mereka, atau Islam yang diperkenalkan kepada mereka. Fitrat insani menolak Islam yang seperti itu. Bukanlah kesalahan mereka. Hakikat yang diisyarahkan oleh may yabtaghi ghairal islami dina, banyak sekali orang yang menutup mata kepada hal itu. Jika ada yang melakukan yabtaghi ghairal islami dina, maka sedikit pun tidak akan diterima. Yakni Islam dan agama lain ada di hadapannya, namun dia meninggalkan Islam dan justru malah menerima ajaran yang bertentangan dengan Islam. Tidak ada tempat yang layak bagi mereka. Pada hari kiamat nanti, tidak ada yang lain selain kerugian bagi mereka. Namun masih ada jumlah besar manusia yang kepada mereka belum sampai pesan Islam. Dan di antara mereka juga ada orang-orang yang bersesuaian dengan ayat tersebut, yakni beriman kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tulus. Apapun yang turun kepada mereka, mereka mengimaninya dengan tulus, dan melakukan amalan soleh dengan memperhatikan Allah Ta'ala, dan berpikir juga bahwa kita akan hadir di hadapan Allah Ta'ala nantinya, dan memberikan pertanggungjawaban. Pemikiran untuk membuang orang-orang seperti itu ke jahanam dapat membatilkan semua agama, membatilkan pemikiran mengenai Allah Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Tuhan begitu zalimnya setelah menciptakan umat manusia, lalu memberinya akal dan pemahaman. Sesuai dengan itu, begitu juga mereka patuh dan taat kepada ajaran yang diberikan kepada mereka, dan dengan amalan solehnya mereka membuktikan bahwa mereka adalah orang yang baik. Apakah Maulwi akan melemparkan mereka ke neraka? Jika memang punya wewenang, silahkan. Namun Allah lah yang maha pemilik, dan ada janjinya dalam hal ini. Dan sama sekali tidak perlu khawatir. Allah mengatakan, akulah penjamin kalian.
Jika kalian meyakini sesuatu itu benar dengan takwa dan keadilan dan teguh di dalamnya, sama sekali kalian tidak perlu khawatir. Orang-orang yang diterangkan secara adil dan takwa, jika disampaikan Islam kepada mereka, mereka tidak bisa meninggalkan Islam lalu memilih agama lain. Jika Islam disampaikan dengan cara-cara yang benar, lantas orang-orang yang telah menerima agama Allah Ta'ala sebelumnya, ketika corak agama Allah Ta'ala sampai di hadapan mereka, yang lengkap dan nikmat telah disempurnakan kepadanya, yang disampaikan secara sempurna, jika itu mereka tolak, berarti mereka menolak Allah Ta'ala. Alih-alih menampik suatu keputusan Tuhan yang terjadi di masa lalu, justru malah menampik keputusannya yang terkini dan bobotnya lebih agung. Bagaimana dapat dibenarkan anggapan yang menyatakan mengenai orang seperti itu, bahwa mereka telah beriman kepada Allah Ta'ala? Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sudah pasti akan menerima utusannya juga. Jadi, yang dimaksud di sini adalah Yahudi dan Nasrani, yang dalam pengetahuan mereka tidak ada utusan Allah Ta'ala yang lain, yang menampilkan manifestasi Allah Ta'ala dalam corak yang lebih sempurna, yang dengan perantaraannya manifestasi Tuhan lebih indah lagi. Dan jika itu ada, sifat yang diterangkan mengenai orang-orang itu tidak mungkin untuk menolaknya. Setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan berbagai jenisnya secara lebih detail lagi. Ada satu lagi topik bahasan yang akan kita sampaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jika Islam disampaikan kepada seseorang dalam corak radikal dan ekstrim, dan Islam diperkenalkan kepadanya sebagai agama yang menghalalkan pemaksaan, fitrat orang tersebut tidak akan menerima hal itu. Apa salahnya orang itu? Dosa orang yang tidak mau menerima tersebut akan diberikan kepada orang yang menabligan Islam dengan cara keliru tadi. Orang itu terpaksa menolak Islam yang disampaikan secara keliru tadi, karena itu bertentangan dengan fitrat Allah Ta'ala. Sedangkan Islam merupakan agama fitrat menurut Al-Quran. Begitu indahnya tolak ukur yang diberikan kepada manusia, sehingga tidak akan tercipta perselisihan seperti ini. Dan sesuai dengan pernyataan Al-Quran, Islam hadrat Rasulullah SAW benar-benar agama fitrat. Jika agama fitrat ini disampaikan sesuai dengan fitratnya, maka pasti akan menerimanya. Yakni fitrat orang-orang yang sebelumnya telah menundukkan kepalanya kepada Allah Ta'ala, yang telah membuktikan dengan amalan solehnya bahwa mereka benar-benar beriman. Fitrat seperti itu tidak mungkin akan menolak Islam. Inilah topik yang jika difahami dengan baik, maka tidak akan lagi ada kontradiksi. Tidak ada alasan jika ada yang mengatakan bahwa jika janji ini untuk kami, maka kami tidak akan menerima hal yang benar, dan tidak akan menerima kebenaran yang lebih indah. Jika mereka mengatakan seperti itu, maka janji yang sebelumnya akan dicabut dari mereka. Akan kosong dari grup yang mengenai mereka telah dijanjikan. Lalu, rahmat Allah Ta'ala pun maha luas. Sejauh berkenaan dengan orang-orang musyrik, Allah Ta'ala firmankan bahwa pada hari kiamat Allah Ta'ala akan putuskan. Ada lagi beberapa ayat lainnya yang di dalamnya disebutkan, Alam ta'alam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa Allah Ta'ala pemilik bumi dan langit? Yu'adzibu may yasha wa yaghfiru may yasha. Allah Ta'ala bisa menghukum kepada siapa yang Dia kehendaki dan bisa juga mengampuni. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah memutuskan untuk mengampuni, pasti akan ada sebab-sebabnya. Dan itu ada dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Namun tidak akan ada orang yang berani untuk menghalangi pengampunan Allah Ta'ala jika Allah telah memutuskan. Qala azabi yusibu bihi man nasya'u wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Difirmankan, azabku akan sampai kepada siapa yang aku kehendaki, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu.
Namun orang-orang yang merugi di tengah adanya rahmat tersebut, inilah maksudnya, yakni meskipun ada rahmat Allah Ta'ala, namun luput dari rahmat tersebut, selain azab, apalagi yang dapat diterimanya. Yakni begitu luasnya rahmat Allah Ta'ala, sehingga setiap manusia hendaknya mengambil manfaat darinya. Namun orang yang menolaknya, tidak ada lain yang dia dapatkan kecuali azab. Topik La yukallifullahu nafsan dijelaskan dalam kaitan berikut ini. Surah Al-A'raf ayat 43. Walladzina amanu wa amilus salihati la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, setelah mengatakan itu, sebelum mengambil kesimpulan, dimasukkan satu kalimat sisipan di dalamnya. La nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberikan beban kepada suatu jiwa melebihi potensi dan kapasitas penciptaannya, dan tidak melebihi kapasitas keilmuan dan lingkungannya. Inilah topiknya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, di sini dijelaskan orang yang beriman dan beramal saleh secara umum. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Merekalah penghuni surga yang akan tinggal abadi di dalamnya. Ada beberapa saudara kita yang secara isyarah, secara halus mengisyarahkan bahwa Huzur menyinggung permasalahan takdir, padahal Rasulullah melarang untuk membahas masalah takdir. Namun mereka tidak menyampaikan secara terang-terangan seperti itu dengan memperhatikan kesopanan, namun menyampaikan satu hadis. Hadrat Rasulullah bersabda, "Azamtu alaikum alla tunazi'u." Di sini tunazi'u apa tanaza'u? Oh iya betul, yunazi'u. Iya, memang benar. La tunazi'u. Azamtu alaikum alla tunazi'u. Rasul bersabda, aku nasihatkan kepada kalian dengan penuh penekanan untuk tidak memperdebatkan masalah qada dan qadar, yakni takdir. Beliau menerjemahkan ayat tersebut, janganlah terjerumus di dalam perdebatan yang tidak perlu dari takdir. Nampaknya beliau memperhatikan kesopanan kepada saya, sehingga salah dalam menerjemahkan. Seolah-olah menyatakan bahwa Huzur tengah membahas masalah takdir yang memang perlu, sedangkan Rasulullah melarang untuk membahas yang tidak perlu dalam masalah takdir. Ini tidaklah betul. Rasulullah tidak melarang dari membahas takdir. Yang dilarang adalah berselisih dan bertentangan dalam hal ini. Maksud dari tunazi'u adalah ketika menghadapi takdir baik dan buruk, janganlah kalian menyampaikan dalil yang dengannya kalian menentang takdir tersebut dan berusaha untuk membantahnya. Jika kalian terjerumus di dalam perselisihan itu, maka keimanan kalian akan sia-sia. Nampak terjadi pada masyarakat umum dan di kalangan ulama Islam pun, dua pihak terus berlanjut, pihak Qadariyah, pihak Jabriyah, dan lain-lain, yang memperdebatkan bahwa takdir itu benar, takdir itu salah, yang kami fahami, lalu dibalas dengan mengatakan tidak, yang kamu fahami keliru, yang kami fahami benar. Dan dalam kurun waktu 14 abad, para ulama besar pun termasuk di dalamnya, membahas hal itu. Jika yang dimaksud tunazi'u tadi melarang untuk membahas hal ini, berarti apakah para ulama-ulama besar ini telah menyia-nyiakan imannya? Yang dibahas hanyalah bahwa menurut kita, pembahasan takdir baik dan buruk yang disampaikan oleh Al-Quran, itulah mafhumnya. Pihak lain mengatakan bahwa menurut mereka, inilah mafhum dari takdir baik dan buruk dalam Al-Quran. Rasulullah tidaklah melarang yang dapat memberikan kemudahan dalam memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran.
bahasan yang membincangkan bahwa apa pendapat Al-Quran mengenai itu. Jika hal itu pun dilarang, berarti wawasan keilmuan telah dikebiri. Lantas tidak akan tahu berarti apa yang Quran katakan. Bahwa yang harus diimani ini itu, namun tidak akan difahami apa saja yang harus diimani. Keimanan selalulah memiliki tujuan. Sesuatu yang diimani, di dalamnya terkait dengan kemanfaatan bagi kita. Jika Anda sendiri tidak memahami apa yang Anda imani, apa manfaatnya kalau begitu? Untuk itu, ketika kita beriman kepada Allah Ta'ala memperkenalkannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Lalu dibahas mengenai Ar-Rahman, mengenai Rahim, mengenai Maliki Yaumiddin. Dan topik takdir baik dan buruk berada di antara Malikiyat dan Rububiyat. Rahmaniyat dan Rahimiyat sangat berkaitan erat dengannya. Sama sekali tidak dilarang untuk berupaya memahami takdir. Yang dilarang adalah untuk membuktikan takdir itu keliru, atau seperti halnya perdebatan sia-sia yang dilakukan, dalam kondisi tidak ada keilmuan mengenainya, lalu saling berselisih, berdebat, itu tidak benar. Namun penting untuk memahami dan menerangkan topik bahasan. Ada pertanyaan dari saudara kita dari Peshawar, Pakistan. Apakah seluruh kematian sebelum terjadinya ajal yang ditetapkan sebagai akibat dari tidak adanya karunia Allah Ta'ala? Misalnya seseorang mati karena mengkonsumsi heroin, bisakah kita mengatakan bahwa dia telah mati sebelum tibanya ajal musamma atau ajal yang ditetapkan? Ada pertanyaan lain lagi, supaya bisa saya jawab sekaligus. Pertanyaan kedua, Mukarram Syekh Nasir Ahmad Sahib dari Switzerland, di dalam tafsir wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala telah diterangkan bahwa ajal batas terakhir yang ditetapkan perihal kematian seseorang tidak bisa dilampauinya. Jadi maut bisa datang sebelum itu. Di dalam Al-Quran Karim dijelaskan dalam berbagai tempat. Jadi manusia tidak dapat melewati detik itu, apakah setelahnya maupun sesudahnya. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ayat yang dijadikan rujukan sebagai pertanyaan, di dalamnya terdapat jawaban juga mengenai hal tersebut. Difirmankan, walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah Ta'ala menunda mereka sampai ajal yang ditetapkan. Ajal yang disebutkan di sini adalah ajal musamma. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajalnya tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah sampai pada ajal tersebut, belumnya tidaklah bisa. Untuk itu dibahas yastaqdimun di sini. Yakni ketika sampai pada penghujung, maka tidak bisa lagi untuk mengembalikan waktu. Sudah sampai pada titik yang fix. Inilah arti la yastaqdimun. Namun akan saya jelaskan juga berikutnya, insyaallah. Ini adalah topik bahasan yang perlu difahami dengan rujukan Al-Quran. Mengenai ajalul musamma, ajal yang ditetapkan, saya akan sampaikan lagi penjelasan lebihnya. Perihal ajalul musamma, saya telah menyampaikan satu pandangan bahwa dalam segala sesuatu berdasarkan kapasitasnya, kerangka yang telah Allah Ta'ala ciptakan, yang tertulis di dalam kitab, inilah kemampuan, inilah kapasitas dari benda-benda ini menjadi satu puncak umur. Dan semua ini meliputi sama kepada benda mati, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Segala ciptaannya memiliki satu batas umur, yakni batas terakhir yang tidak dapat dilampauinya, akan hancur pada waktunya. Pada tabiatnya, tidak bisa hidup lebih lama dari itu. Segala sesuatu itu bisa berakhir, bisa mati, bisa disebabkan oleh kecelakaan, bisa juga karena kelalaiannya sendiri, dan sebagai akibat takdir Allah Ta'ala yang jelas juga. Tidaklah mesti kebetulan, melainkan bisa saja
sebelum tibanya ajal musamma, Allah telah memutuskan untuk mengambilnya. Permisalannya kita jumpai dalam surah An-Nur, dalam surah Yunus juga. Difirmankan, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memberikan pesan untuk memperingatkan kaumnya dari azab yang pedih, yang dijelaskan berikutnya, yakni semuanya tenggelam, tidak ada yang selamat. Jelaslah bahwa tenggelamnya semua orang dalam banjir bukanlah ajalul musamma. Karena ajalul musamma setiap orang berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan penciptaannya. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Tidak ada yang kusembunyikan. Beribadahlah kepada Allah Ta'ala, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku, yaghfir lakum min dzunubikum. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yu'akhirkum ila ajalim musamma. Yang disebutkan di awal tadi, inilah maknanya. Dan dia akan membiarkan kamu hidup sampai tibanya ajalul musamma. Jika kalian tidak menempuh ketakwaan dan terus terjerumus dalam dosa, maka dia akan membunuh kalian sebelum tiba ajal musamma. Jelas sekali topiknya. Memaknai ayat ini bahwa makna dari takaddum itu adalah batil keyakinan yang menyatakan bahwa sesuatu tidak dapat mati sebelum tiba ajal musamma dan bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang benar-benar jelas ini. Permisalan kaum Nuh ini berlaku pada manusia dalam jumlah yang sangat besar, merupakan kaum yang besar, merupakan satu peradaban. Keputusan untuk membinasakan mereka sebelum tibanya ajal musamma terjadi dengan izin Allah Ta'ala. Izin Allah Ta'ala bisa muncul sebelum tibanya ajal musamma. Ajal dibawa sebelum tiba waktunya. Ketika izin Allah Ta'ala berlangsung, itu akan menjadi takdir mubram. Tidak lagi disebut sebagai ajalul musamma. Ajal musamma juga merupakan takdir mubram, namun takdir mubram bisa disebut juga sebagai ajal yang mendapatkan penetapan sebelum tibanya ajal musamma sesuai janji dan izin Allah Ta'ala. Tidak ada manusia yang dapat mengelakkannya. Intinya adalah izin. Orang-orang hendaknya ingat bahwa seluruh permainan ini adalah izin. Ajal musamma bukanlah hambatan pada jalan izin Allah Ta'ala. Dia muncul dengan banyak cara. Pertama, Allah Ta'ala mencengkeram dosa suatu kaum. Dia memutuskan untuk membinasakan sebelum tibanya ajalul musamma. Satu izin lagi, seseorang sebagai buah dari kelalaiannya yang mengharapkan kematian sebelum tibanya ajal musamma. Terjerumus dalam berbagai keburukan, kebiasaan buruk, sia-sia, minuman keras, dan banyak keburukan lainnya. Orang seperti ini telah memutuskan sendiri untuk mahrum dari karunia Allah Ta'ala disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Karunia Allah Ta'ala, yakni takdir umum, mengatakan, jika kalian mengamalkan perintahku, makan, minum seperti yang aku ajarkan, hiduplah seperti yang aku ajarkan, maka umurmu akan panjang. Namun, kamu janganlah bunuh diri, karena ini merupakan jenis bunuh diri. Jangan binasakan diri sendiri dengan tangan kalian. Yang difirmankan ini, termasuk juga di dalamnya sejenis izin. Jika Allah telah memutuskan, oke, kalau begitu biarkan dia mati, ini pun merupakan satu corak izin Allah Ta'ala. Tanpa izin Allah, tidak akan terjadi apa-apa. Dan orang yang diputuskan untuk diselamatkan, Allah Ta'ala menarik izin darinya dan memperlakukan takdir baik yang lain. Hal itu terkait dengan doa, amalan soleh, tidak hanya dengan doa dan amalan soleh orang itu sendiri. Kondisi kotor seseorang yang mengundang kematian sebelum tibanya ajal musamma, bahkan ini pun berkaitan dengan kawan-kawannya, kerabatnya, orang tuanya, dan orang-orang suci juga. Demi mereka, sebagai buah dari doa-doa mereka, terkadang Allah Ta'ala menjauhkan bebannya. Jika dia mati sebelum waktunya disebabkan oleh amalannya yang buruk.
Jika selamat, itu berkat karunia Allah Ta'ala. Dan kedua hal ini berkaitan dengan izin, dengan doa, dan upaya. Jika hal ini tidak diakui, maka permasalahan takdir akan sangat jelas sekali. Yakni kapanpun ajal yang telah Allah tetapkan, seseorang tidak mungkin akan mati walaupun sedetik sebelum tiba waktunya. Karena dia akan mati pada waktu itu. Untuk itu biarkan saja anak kecil mengendarai mobil, nyalakan mesin, dan jangan pedulikan. Tidak akan terjadi apa-apa, karena ajal sudah ditentukan. Biarkan main api di rumah. Ketika pasien sudah sekarat, tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Apa perlunya memasang oksigen? Apa perlunya lari ke rumah sakit? Karena jika Tuhan belum menetapkan ajalnya hari ini, maka dia tidak akan mati. Lalu mati, mengatakan, coba lihat, sudah tiba ajalnya. Dan jika selamat, dia mengatakan, belum ajalnya, karena itu selamat. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan tunazi'u tadi. Memperselisihkan takdir tadi. Pembahasan seperti itu adalah sia-sia. Pada hakikatnya adalah, rencana Allah Ta'ala terhadap sesuatu sangatlah luas. Bahwa ajal telah ditetapkan, dan selain itu tidak ada atau penyebab lain di dalamnya. Pendapat seperti itu keliru. Allah Ta'ala memberikan kehidupan yang menakjubkan di antara dua penghujung, yang mana di dalamnya ada campur tangan amalan kita, akal, pemahaman, dan kemampuan kita, dan izin ilahi yang membayang-bayangi di atasnya. Bayangan izin Allah Ta'ala berjalan seiringan. Dengan menyatunya semua itu, muncullah takdir. Jika dalam hal takdir, Anda mengikut sertakan ini semua dan merenungkannya, maka gambaran alam semesta akan dipahami dengan benar. Jika salah satu dari hal-hal ini dikesampingkan, maka akan timbul kekosongan. Banyak hal yang tidak akan difahami. Kenapa ini terjadi? Selain itu, ada jenis-jenis takdir yang berkaitan secara langsung dengan individu manusia. Dan tidak ada kaitannya dengan kebaikan atau keburukan. Terkadang Allah Ta'ala ingin menciptakan revolusi di dalam kaum-kaum. Dan ingin memasukkan manusia pada jenjang-jenjang yang baru. Kaitannya dengan sebagian para pemimpin. Jika pemimpinnya meninggal sebelum tiba ajal yang ditetapkan, Allah Ta'ala memiliki suatu rencana bagi kaum-kaum dan akan menimbulkan kelemahan di dalam rencana umum itu. Banyak juga para tokoh pemimpin yang memiliki peranan penting di dalam sejarah. Jika Anda membaca riwayat hidup mereka, Anda pasti akan tercengang, di mana meskipun mereka masuk ke dalam kondisi yang sangat beresiko tinggi, namun mereka yakin mereka tidak akan apa-apa. Dan memang benar, di sekeliling mereka orang-orang bergelimpangan, namun mereka selamat. Jadi, ajalul musamma bukan ajalul musamma, namun sejenis takdir mubram. Mengikuti takdir yang luas dan rencana Allah Ta'ala. Silakan baca riwayat hidup Napoleon, peperangannya, peperangan Kamal Ataturk. Begitu juga banyak lagi pemimpin-pemimpin lainnya. Para sejarawan menulis mengenai mereka bahwa mereka yakin sekali bahwa mereka tidak akan mati dalam peperangan. Peluru dihujankan, dan para musuh pun mengenali mereka. Suatu ketika Kamal Ataturk berada di atas bukit untuk menyemangati pasukannya. Lalu beliau memunculkan diri yang membuat beliau dikenali oleh musuh, dan musuh pun menghujani beliau dengan peluru. Dikisahkan ada satu peluru yang mengenai jam tangannya, dan namun beliau sendiri tidak apa-apa. Banyak sekali kejadian yang mengherankan seperti ini. Kaitannya adalah dengan izin Allah Ta'ala dan ajal. Sebagian keputusan mengikuti izin Allah Ta'ala, yang mana tidak ada kekuatan dunia yang dapat merubahnya, dan itu menjadi pribadi. Ayat yang tengah dibahas, penjelasan mengenai hadrat Rasulullah SAW, dijelaskan dalam makna tersebut. Yakni bagaimana kalian dapat mensyahidkan hadrat Muhammad Rasulullah jika tidak ada izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pasti akan menyampaikan beliau sampai ajal musamma untuk tujuan yang khusus,
Untuk itu, sebelum tujuan tersebut terpenuhi, kematian pun tidak bisa datang. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita menyaksikan, terkadang Allah Ta'ala bagaimana menyelamatkan, dan terus-menerus menyelamatkan nyawa manusia, sehingga orang pun terheran-heran. Jika berkenaan dengan seseorang ada keputusan Allah Ta'ala yang jelas, karena sesuatu hal, dan kita tidak dapat mengetahui jelasnya. Inilah kelezatan beriman kepada takdir. Banyak sekali sisi yang gelap, yang tidak tertangkap oleh pandangan kita. Dan itu berlangsung, dan diantaranya termasuk ke dalam iman. Namun detailnya tidak diketahui. Kenapa? Saya juga berkali-kali mengalami dalam kehidupan saya sendiri, sehingga jika saya renungkan, saya pun heran bagaimana saya bisa selamat. Kadang secara tidak sengaja, sudah betul-betul dalam kondisi resiko yang tinggi, yang menyebabkan beberapa kecelakaan juga, seharusnya sudah mati, namun di kemudian hari difahami bahwa terkait dengan takdir ilahi, dengan pribadi saya, yang mana ditunda dari kematian, kelalaian saya menuntut seharusnya saya mati, namun karunia Allah Ta'ala menyelamatkan saya. Jadi sisi karunia dalam makna ini pun bekerja. Mengenai orang-orang yang dijelaskan bahwa ada yang kecanduan obat-obat terlarang misalnya, jika mereka mati, apakah itu karena tidak ada karunia ilahi? Permasalahannya bukan itu. Mati disebabkan karena bersikap tidak peduli kepada karunia Allah Ta'ala. Karunia Allah Ta'ala ada untuk menyelamatkannya. Jika dia tidak bersyukur, bersikap acuh tak acuh, dia mendapatkan hukuman dari ketidakpeduliannya itu. Padahal karunia Allah Ta'ala ada. Dan karunia Allah Ta'ala mencari-cari alasan untuk mencurahkannya. Untuk itu, janganlah beranggapan bahwa karunia telah hilang darinya, lalu dia menempuh obat-obat terlarang dan terbunuh. Meskipun orang itu melanggar, tetap saja Allah Ta'ala terus menyelamatkannya. Dan takdir baik Allah Ta'ala sebetulnya banyak sekali menyelamatkan dari kelalaian dan kelemahan. Topik ini bukanlah hanya untuk orang-orang yang Allah Ta'ala letakkan untuk tujuan yang khas. Melainkan dalam kehidupan sehari-hari pun, saya perhatikan bahwa jika karunia Allah Ta'ala tidak menolong di berbagai tempat, maka banyak sekali di antara kita yang tidak akan sampai walaupun kedekat ajal musamma. Karunia Allah Ta'ala dalam makna Allah Ta'ala terus-menerus menyelamatkan kita dari kesalahan dan ingin mengantarkan kita pada ajal musamma. Ketika kaum Nabi Nuh telah memutuskan bahwa kami tidak mau sampai ke ajal musamma, kami akan tetap melakukan keburukan, lantas Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh dan berfirman, jelaskanlah. Peringatan terakhir, aku ingin kalian sampai kepada ajal musamma. Jangan memaksaku untuk mencabut nyawa kalian sebelum itu. Ketika mereka tidak taubat dari segala perbuatan buruknya dan terus-menerus mengingkari, azab yang muncul sebagai akibat dari itu, kaitannya tidak hanya dengan pengingkaran. Ingatlah bahwa azab tidak selalunya turun disebabkan oleh adanya pengingkaran semata. Terbukti jelas dari Al-Quran Karim bahwa bersikap jahat dalam pengingkaran, menjadi-jadi dalam pengingkaran dan menyakiti orang-orang baik, menyakiti mereka, menimpakan penderitaan kepada mereka, menghalang-halangi menyampaikan pesan, inilah penyebab yang menimbulkan azab. Dan sebelum itu, keadaan amalan kaum tersebut menuntut untuk turunnya azab. Mereka dibunuh bukan hanya karena mengingkari Nabi. Jika tidak, kenabian menjadi laknat kalau begitu. Kalau begitu, orang akan mengatakan, lebih baik Nabi tidak datang. Sebab dengan datangnya Nabi, kami jadi terbunuh. Bukan itu masalahnya. Ketika Nabi datang, timbullah kemungkinan untuk selamat. Sebaliknya, jika Nabi tidak datang, maka tidak ada kemungkinan untuk selamat. Karena kondisi kekotoran kaum seperti itu. Bagaimana keadaan kaum sebelum datangnya Hadrat Masih Maud alaihi salam? Hari demi hari semakin buruk keadaannya. Itu memberitahukan bahwa tidak ada tuntutan untuk kehidupan mereka. Mereka tidak mampu hidup sebagai hamba Allah Ta'ala yang suci. Untuk itu, pesan kenabian datang membawa kemungkinan untuk menyelamatkan. Dan orang yang tidak memanfaatkan kemungkinan tersebut, dia mendapatkan hukuman karena dirinya sendiri. Tidak bisa dituduhkan kepada Nabi. Banyak sekali perihal takdir ini.
Pertanyaan banyak, jangan sampai tertinggal. Ada satu pertanyaan, ada orang yang terlahir di dalam lingkungan yang buruk, sehingga membentuk dia menjadi pribadi yang buruk. Di sisi lain, ada anak yang terlahir dalam lingkungan yang baik. Saya sudah sampaikan jawabannya sebelum ini. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah Ta'ala berfirman, keimanan dan amalan saleh ada ganjarannya, namun janganlah berpikiran bahwa Allah Ta'ala memberikan kesulitan yang di luar kemampuan. Memang keimanan dan amalan saleh kalian berkaitan dengan lingkungan kalian. Di lingkungan seperti apa kalian lahir, dampak seperti apa yang mengena kepada kalian. Allah Ta'ala mengatakan, aku akan memutuskan kalian berdasarkan kondisi tersebut. Tidak perlu khawatir. Dalam hal ini terkadang, seorang suci sekalipun, terkadang disebabkan oleh kesalahannya yang sedikit, dia dicengkeram, sehingga ketika akan mendekati surga, dia malah dibuang ke neraka. Di sisi lain, terkadang seorang pelacur pun, disebabkan oleh satu amalan baiknya, dosa seumur hidupnya diampuni. Coba lihat, Tuhan begitu pengasihnya. Allah Ta'ala maha adil. Pelacur yang telah memberikan air minum kepada anjing yang kehausan dengan mencopot sepatunya, lalu memasukkannya ke sumur untuk mengambil air, karena pelacur tadi merasa kasihan dengan anjing tersebut, sehingga Allah Ta'ala mengasihi pelacur tersebut dan mengampuni segala dosa-dosanya dan diberikan kabar suka surga. Ini diriwayatkan oleh Hadrat Rasulullah. Kita lihat kisah Balaam Ba'ur dalam Al-Quran. Beliau diriwayatkan orang yang sangat soleh, orang yang sangat baik. Namun, dia melakukan suatu keburukan, sehingga akhirnya dia tunduk kepada dunia, dan terjauh dari Allah Ta'ala. Topik yang luas sebetulnya adalah, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang yang meskipun lahir dalam lingkungan yang buruk, namun karena melakukan satu kebaikan yang sepele sekalipun, pandangan kasih sayang Allah Ta'ala tertuju kepadanya, dan Allah menariknya dari sana. Sebaliknya ada orang yang tinggal dalam lingkungan yang suci, terkadang dia ketika melakukan keburukan saja yang sepele, dia dicengkeram oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada satu ketidakadilan dari sisi Allah Ta'ala. Dalam hal ini takdir berkaitan dengan keadilan, dengan rahmat, dan kasih sayang Allah Ta'ala. Ada yang bertanya, beliau seorang Ghair Ahmadi, saya mendengar daras Anda mengatakan bahwa takdir telah ditentukan sebelumnya. Jika memang telah ditentukan, lantas apa perlunya hari penghisaban di akhirat? Beliau juga mengisyarahkan apa yang saya katakan, yakni Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seorang manusia pada satu kesempatan. Jika Anda tidak membedakan pengetahuan dan keputusan, maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Ada seorang siswa yang duduk untuk mengikuti ujian. Ada seorang guru juga yang tengah mengawasi, memperhatikan bahwa jawaban si siswa itu salah. Guru tadi tahu kan bahwa anak itu jawabannya salah? Kenapa si guru tadi tidak menghentikan? Karena guru telah memberikan wewenang kepada muridnya. Meskipun jawabannya salah atau benar, apakah kondisi mengetahui si guru tadi akan bertanggung jawab atas hal ini? Namun ketika peristiwa ini telah terjadi, mengetahui tadi akan berlangsung pada tempatnya, namun peristiwa tersebut sudah tidak bisa terelakkan lagi. Ini sudah menjadi catatan yang tidak akan pernah bisa terhapus. Jawaban yang salah, biarkan saja salah. Tidak bisa kembali lagi kepada waktu yang lalu untuk merubah ujian tadi. Guru tadi tahu, pun pengetahuan tidak bertanggung jawab. Perbedaan antara Allah dan hambanya adalah, manusia hanya memperhatikan kepada hal-hal yang tengah terjadi sampai batas tertentu, dan kejadian lampau sampai batas tertentu. Dan tidaklah mesti pengetahuan akan sesuatu yang sedang terjadi ditetapkan bertanggung jawab. Begitu juga pengetahuan akan masa lalu. Sedangkan Allah Ta'ala mengetahui yang akan terjadi sekalipun. Berkenaan dengan mengetahui, tidak bisa kita menetapkan Allah Ta'ala bertanggung jawab dalam hal ini. Bahasan mengenai pertanggungjawaban dijelaskan pada tempat lain. Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Yakni Allah Ta'ala mengizinkan, jika ingin silakan beriman, dan jika ingin silakan ingkar. Dan jalan keimanan pun telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Terbuka. Sekarang jika kamu berbuat kesalahan secara sengaja, maka kamu akan mendapatkan hukumannya. Dan Tuhan pun tahu bahwa dia akan melakukan kesalahan itu. Namun bukanlah dia melakukan kesalahan itu karena dipaksa oleh Tuhan. Melakukan kesalahan, pasti itu akan dilakukannya. Untuk itulah Allah Ta'ala mengetahuinya. Jika tidak akan melakukan keburukan, maka Tuhan pun tidak mengetahui hal itu.
Allah Ta'ala mengetahui hakikat, dan hakikat tidak mungkin dapat berubah. Sering berkali-kali saya jelaskan bahasan ini, dan ini berkali-kali ditanyakan. Saya berharap beliau dapat puas. Lalu Mubarak Muslihuddin Sahib menyampaikan mengenai takdir, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Mohon dijelaskan juga. Sebagiannya telah saya terangkan sebetulnya, namun insyaallah jika lain kali disampaikan akan saya singgung juga. Ada seseorang yang bertanya perihal ibu saya. Ketika beliau sakit, Hadrat Muslim Maud bersabda, begitu banyak para Ahmadi yang datang di Qadian, lalu berkumpul di masjid-masjid. Mereka berdoa dengan rintihan untuk kesehatan beliau. Hadrat Muslim Maud bersabda, aku khawatir jangan sampai karena kegelisahan ini, Allah Ta'ala tidak menyukainya. Pertanyaannya adalah, apakah Allah Ta'ala tidak menyukai kondisi kegelisahan yang seperti itu? Nampaknya beliau tidak memahami mafhumnya. Idrar, yakni kondisi gelisah ketika berdoa, bukanlah sesuatu yang tidak disukai, karena hal itu menyebabkan pengabulan doa. Amma yujibul mudtarra idza da'a. Amma yujibul mustarra idza da'ahu. Siapakah selain Allah Ta'ala yang akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan dalam kondisi yang gelisah dan tak berdaya? Justru dalam kondisi gelisah seperti itu, membuat doa terkabul. Maksud Hadrat Muslim Maud di sini adalah, dan kepada beliau sudah nampak kondisi itu, bahwa takdir mubram sudah tidak terelakkan lagi. Begitu panjangnya masa sakit ibu saya, yang saat itu tengah mengantarkan beliau pada kewafatan, dan tidak nampak berubah dengan doa. Untuk itu timbul satu keraguan di benak Hadrat Muslim Maud bahwa berdoa melebihi dari yang diperlukan. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai Allah Ta'ala tidak menyukai amalan ini, dalam artian seolah-olah mengatakan, kenapa kalian tidak melihat takdirku? Cukuplah. Maksud tidak disukai itu dalam artian itu. Karena doa yang dipanjatkan dengan gelisah dan tak berdaya justru menarik keterkabulan. Hadrat Ibrahim yang merupakan putra Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkenaan dengan beliau, Sayyid Tahir Junud dari Jepang menyampaikan pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Oh, bukan yang ini rupanya. Mana ya soal yang mengenai Hadrat Ibrahim kaitannya dengan kenabian? Ada seorang ghair Ahmadi menyampaikan pertanyaan berkenaan dengan Hadrat Ibrahim. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengatakan Nabi kepada beliau dalam kondisi seperti itu. Lau asya lakana siddiqan nabiyya. Sesudah itu dalam hadis la nabiyya ba'di, seolah-olah diumumkan bahwa setelahku tidak ada lagi nabi. Jika di satu sisi ada pengumuman bahwa tidak mungkin lagi ada nabi, lantas di sisi lain disampaikan bahwa jika anakku ini berumur panjang, pasti akan menjadi nabi. Nampak kontradiksi dari hadis ini, mohon dijelaskan. Berkenaan dengan ini, banyak sekali referensi yang saya kumpulkan dari para tokoh suci, yang darinya dapat diketahui bahwa makna la nabiyya ba'di, menurut pandangan para tokoh tersebut, bukanlah berbagai jenis nabi tidak akan dapat datang lagi di kalangan umat Rasulullah. Melainkan mereka mengatakan bahwa jika ada peluang untuk datang, bisa datang di kalangan umat Rasulullah, tidak di luar itu. Dan jika datang, datang sebagai hamba yang taat kepada Rasulullah. Dan jika datang, akan mengikuti syariat Rasulullah sepenuhnya. Tidak dapat merubah syariat Rasulullah walaupun hanya sebesar zarah. Kedatangan Nabi yang seperti itu tidaklah bertentangan dengan Khatamun Nabiyyin, tidak juga dengan hadis la nabiyya ba'di. Ini didukung oleh para tokoh-tokoh suci yang telah menzahirkan pandangannya dan telah saya kumpulkan referensinya. Namun saat ini tidak ada waktu. Saya sampaikan satu saja dari Hadrat Mullah Ali Qari.
Berkenaan dengan hadis ini, lau asya lakana siddiqan nabiyya, yakni jika anak ini berumur panjang, maka pasti akan menjadi seorang nabi yang benar. Hadrat Mullah Ali Qari telah menetapkan bahwa hadis tersebut sangatlah kuat. Menurut beliau, sanadnya sangat kuat dan sahih. Lalu beliau bersabda, jika Hadrat Ibrahim berumur panjang dan menjadi nabi, begitu juga jika Umar menjadi nabi, maka mereka akan menjadi nabi pengikut Rasulullah, seperti Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, alaihimussalam. Menurut beliau, karena nabi-nabi itu hidup, dan umat Muhammadiyah telah bermula, untuk itu menjadi pengikutnya. Lau asya lakana siddiqan nabiyya sama sekali tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala khatamun nabiyyin. Karena makna khatamun nabiyyin adalah setelah Rasulullah SAW tidak mungkin lagi ada nabi yang akan membatalkan, memansuhkan agama beliau dan bukan dari kalangan umat beliau. Syaratnya dua di sini. Pemahaman ini dikuatkan oleh hadis yang di dalamnya Hadrat Rasulullah bersabda, jika Musa masih hidup, maka tidak ada cara lain selain menjadi pengikutku. Kalimat penuh hadis tersebut adalah, lau kana Musa wa Isa hayyaini, lama wasi'ahuma illa tiba'i. Jika seandainya Musa dan Isa hidup, tidak ada cara lain bagi mereka selain dari menjadi pengikutku. Inilah makna menurut para tokoh suci. Saya akan akhiri bahasan ini dengan menyampaikan hal tersebut. Saya khawatir jangan sampai beberapa menit terakhir ini terpotong. Untuk itu, doa yang akan dilakukan, sebelum doa akan disampaikan waktu yang terpotong beberapa menit ini. Oh, tidak terpotong ya? Alhamdulillah. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Anda semua. Begitu indahnya Ramadan yang kita lalui, karunia yang akan dan akan terus tercurah kepada para Ahmadi, sedikit penampakannya telah kita saksikan. Anda semua yang menyaksikan daras di berbagai negeri, terkadang saya berkeinginan untuk melihat Anda secara langsung. Untuk itu, Syekh Ejaz Ahmad, saya sampaikan pesan kepada Syekh Ejaz Ahmad. Saya katakan kepada beliau, Tuan hadir di daras ini supaya saya bisa melihat langsung Tuan. Saya terus melihat Tuan dalam bayangan. Anda juga tengah melihat saya. Semoga Allah Ta'ala terus meningkatkan mata rantai kecintaan kita ini. Semoga di masa yang akan datang kita senantiasa berkumpul. Perihal kelezatan acara-acara zikir ilahi yang seperti ini tidak akan dapat kita rasakan dalam acara-acara lainnya di dunia ini. Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda, terkadang setelah selesai dari tugasnya, malaikat terbang pergi ke langit, lalu menyampaikan laporannya kepada Allah Ta'ala. Ini bahasa permisalan. Allah bertanya, apa yang kamu lihat di dunia? Kelompok malaikat yang hadir di hadapan Allah Ta'ala itu, mereka menyampaikan laporannya bahwa inilah yang kami lihat. Kami melihat beberapa orang tengah duduk dan mengingat engkau. Dan mereka duduk mata-mata untuk mengingat engkau. Allah berfirman, jika mereka duduk untuk mengingatku, maka aku akan ampuni segala dosa-dosanya. Malaikat bertanya lagi, ya Tuhan, ada seorang musafir yang melihat acara tersebut, lalu bergabung dalam acara majelis zikir tersebut. Berkenaan dengan orang seperti ini, apa perintah engkau? Allah berfirman, orang yang ikut serta demi untuk mengingatku, berkenaan dengan mereka, siapapun yang ikut bergabung dalam majelis itu, aku juga akan maafkan dosa-dosanya. Untuk itu para Ahmadi yang duduk di dalam majelis zikir ilahi, atau jika ada juga orang yang datang untuk menonton saja, saya sampaikan mubarak kepada mereka, karena ini adalah hari-hari pengampunan dari dosa. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengadakan acara-acara seperti ini. Yakni duduk untuk zikir ilahi, lalu para malaikat akan merekomendasikan kita untuk mengampuni dosa-dosa kita dan diterima di sisinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.